Seorang supir miskin dan nona kaya, dua dunia berbeda dipertemukan oleh takdir. Dari balik kaca mobil, lahirlah kisah penuh luka, air mata, dan harapan. Raka, seorang priana bernama Raka, berdiri di depan gerbang besar sebuah rumah mewah di kawasan Menteng. Kemejanya lusuh meski sudah disetrika, wajahnya sedikit pucat karena kelelahan. Ia baru saja diterima bekerja sebagai supir pribadi untuk keluarga kaya pemilik perusahaan properti ternama. Raka menunduk, merapikan sepatu hitamnya yang sudah kehilangan kilau. Hatinya penuh gelisah ketika meraih pintu pagar otomatis yang dibuka oleh satpam. Hatinya penuh gelisah. Pekerjaan ini adalah harapan terakhirnya. Setelah di-PHK dari perusahaan bus pariwisata akibat bangkrut, ia sempat berbulan-bulan menganggur. Istrinya harus meminjam uang dari tetangga untuk membeli beras. Anak sulungnya yang kuliah di Bandung bahkan hampir putus kuliah karena uang semesteran tak kunjung dibayar. Saat ia masuk, pandangannya langsung tertuju pada rumah besar 3 lantai dengan pilar putih menjulang. Halamannya dipenuhi mobil-mobil mewah, sedan hitam mengilap, SUV terbaru hingga sebuah mobil sport yang warnanya merah menyala. Raka menelan ludah. Ia sadar betapa jauhnya kehidupannya dengan mereka yang tinggal di dalam rumah ini. Dari dalam, keluar seorang gadis muda berusia sekitar 20 tahun. Kulitnya putih bersih, rambut hitam panjang terurai, gaun sederhana namun jelas bermerek internasional. Di tangannya ada sebuah tas kecil, harganya mungkin setara dengan gaji Raka selama setahun. Dialah Naila, anak tunggal keluarga itu sekaligus majikan barunya. "Nah, jadi ini supir baru kita, Pak." Suara lembut namun datar keluar dari bibirnya. Ia menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki seakan menilai. Raka menundukkan kepala dalam-dalam. "Selamat sore, Nona. Nama saya Raka. Mulai hari ini saya akan mengabdi, siap mengantar Nona kemanapun Nona pergi." Naila hanya mengangguk singkat. Ada jarak yang jelas dari cara ia berbicara. Baginya, supir hanyalah bagian dari fasilitas rumah tangga, tak lebih dari mesin yang bisa dipanggil kapan saja. Hari itu juga, Raka mendapat perintah pertamanya, mengantar Naila ke kampus. Gadis itu kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas ternama di Jakarta. Di jalan, suasana hening, hanya suara mesin mobil dan hiruk-pikuk lalu lintas yang terdengar. Raka sesekali melirik melalui kaca spion, melihat wajah majikannya yang serius menatap layar ponsel. Hatinya berdesir. Ia teringat anak perempuannya, Dinda, yang sebaya dengan Naila, namun harus rela menunda kuliah karena tidak ada biaya. Sementara, di belakang mobil mewah yang ia kendarai ini, seorang gadis duduk dengan tenang, tidak pernah merasa khawatir soal uang kuliah. Ketika lampu merah menyala di perempatan besar, Raka melihat seorang anak kecil berlari di tengah hujan gerimis, menjajakan tisu dengan wajah pucat. Anak itu mengetuk kaca mobil mereka, menunduk memohon. Raka spontan menoleh ke belakang, berharap Naila menurunkan kaca dan membeli. Namun gadis itu tetap sibuk dengan ponselnya, tidak peduli pada anak yang menunggu di luar dalam dingin. Raka menahan napas. Di dalam hatinya ada perasaan aneh yang bercampur, sedih, iri sekaligus marah pada keadaan. Ia tahu, sebagai supir, ia tidak berhak menegur atau meminta, tapi bayangan anak penjual tisu itu membekas dalam kepalanya. Setibanya di kampus, Naila turun tanpa mengucapkan apapun. Raka hanya bisa menunggu di parkiran. Dari kejauhan, ia melihat Naila disambut teman-temannya dengan tawa riang. Mereka semua memakai pakaian mahal, seakan hidup tidak pernah memberi beban. Raka menunduk. Ia mengeluarkan bekal dari tas kain kecil, nasi bungkus dengan lauk tempe goreng dan sambal. Makanannya sederhana, tapi ia menikmatinya dengan penuh syukur. Namun, saat ia menyuapkan nasi ke mulutnya, pandangannya kembali teringat wajah anak penjual tisu tadi. Entah mengapa, ia merasa seperti melihat dirinya sendiri di masa kecil, lapar, kotor, tapi tetap berusaha bertahan hidup. Hari pertama Raka sebagai supir pribadi berjalan dengan tenang, tapi di dalam hatinya ada badai. Ia sadar, pekerjaannya ini akan terus memperlihatkan dua dunia yang berbeda, dunia miskin yang penuh luka dan dunia kaya yang penuh kemewahan.
Namun, ia juga sadar jalan hidupnya kini akan selalu bersinggungan dengan Naila, sang nona majikan. Gadis yang mungkin tidak pernah tahu bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya menahan tangis karena tidak punya uang, bagaimana rasanya hidup hanya dengan harapan tipis. Dan tanpa mereka sadari, dua dunia yang sangat berbeda itu perlahan mulai dipertemukan oleh takdir. Malam menurunkan tirainya di Jakarta. Hujan yang sejak sore hanya gerimis, kini berubah menjadi rintik deras, mengetuk-ngetuk genteng rumah besar keluarga Naila. Lampu-lampu taman menyala redup, menciptakan bayangan pohon yang bergerak seperti menari di tiup angin. Raka duduk di bangku kecil dekat garasi menunggu. Mobil hitam yang tadi ia kendarai kini sudah ia bersihkan meski hujan membuatnya kembali basah. Jaket tipisnya tidak mampu mengusir dingin, namun ia terbiasa. Ia sedang menunggu panggilan dari Naila karena katanya malam ini ada acara di sebuah hotel bintang 5. Di dalam rumah, suasana kontras. Musik lembut mengalun dari ruang tamu, candilir kristal berkilau, dan aroma parfum mahal bercampur dengan harum masakan dari dapur. Para pembantu rumah tangga mondar-mandir, sibuk menyiapkan segala kebutuhan nona muda itu. Naila muncul dari tangga besar, gaun malam berwarna biru tua tergerai elegan. Rambutnya ditata rapi, wajahnya dipoles make up sempurna. Ia tampak seperti bintang yang turun dari langit. Semua mata memandanginya dengan kekaguman. Tapi bagi Raka yang melihat dari balik kaca garasi, perasaan yang muncul justru berbeda. Ada rasa kagum tentu, namun juga ada getir yang menusuk. Gaun itu mungkin harganya setara dengan biaya sekolah 3 tahun anaknya. Sepasang sepatu yang dikenakan Naila bisa memberi makan seluruh kampungnya selama berbulan-bulan. Dunia ini terasa tidak adil. Ketika Naila berjalan menuju mobil, langkahnya mantap. Begitu pintu dibuka, ia hanya berkata singkat, "Hotel Grand Adia Duta." Mobil melaju menembus hujan malam. Jalanan dipenuhi pantulan lampu kota yang berwarna-warni. Raka sesekali mengintip dari kaca spion. Naila sibuk dengan ponselnya, entah membalas pesan atau memeriksa media sosial. Hening panjang membuat suara hujan semakin jelas. Raka ingin berbicara, sekadar mengucap sesuatu untuk memecah sepi. Namun lidahnya keluh. Ia takut ucapannya dianggap lancang. Ia hanyalah seorang supir, tidak sepatutnya masuk ke ranah pribadi majikannya. Tapi dalam hati, ia merasa semakin sulut menahan. Ia teringat anaknya, Dinda, yang baru saja mengirim pesan sore tadi. "Ayah, kalau minggu depan uang kuliah belum bisa dibayar, aku terpaksa cuti 1 semester." Pesan itu menghantam dadanya seperti palu. Dengan ragu, akhirnya Raka bersuara, "Nona?" Naila menoleh singkat, alisnya terangkat. "Ya?" Raka menelan ludah. "Maaf, hanya ingin mengingatkan, jalanan malam ini licin sekali, jadi kalau nanti Nona pulang larut, izinkan saya menunggu di lobi agar lebih cepat menjemput." Naila memandanginya sejenak, lalu mengangguk. "Baik." Jawaban itu singkat, tapi cukup membuat Raka sedikit lega. Ia sadar ia hampir saja mengucapkan hal lain. Hampir saja ia menceritakan tentang anaknya, tentang betapa sulitnya hidup. Tapi ia menahan, supir seharusnya tidak membawa beban pribadi ke dalam pekerjaan. Setibanya di hotel, Naila turun dengan anggun. Seorang pria muda berjas menunggunya di depan lobi, tampak seperti anak orang kaya juga. Mereka saling menyapa hangat. Raka melihat dari kejauhan, lalu menunduk, berusaha tidak memperhatikan lebih jauh. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Raka masih duduk di mobil, menunggu. Hujan mulai reda, tapi hawa dingin semakin menusuk. Ia mencoba memejamkan mata sejenak, namun rasa lapar membuat perutnya berkeroncong. Ia hanya makan sekali siang tadi, sisanya ditahan. Bekal yang dibawa sudah habis. Ia membuka dompetnya, hanya ada uang Rp20.000. Itu pun harus ia hemat untuk ongkos anak bungsunya ke sekolah. Akhirnya ia memilih menahan diri. Hampir tengah malam, Naila keluar dari hotel. Wajahnya sedikit letih meski tetap cantik. Ia masuk ke mobil tanpa banyak bicara. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Naila berkata, "Pak Raka." Suara lembut itu membuat jantung Raka berdegup. Ia menoleh melalui kaca spion. "Ya, Nona?" "Terima kasih sudah menunggu. Maaf kalau saya membuat Bapak lama."
Kalimat sederhana itu menusuk hati Raka. Ia tidak menyangka seorang majikan bisa mengucapkan maaf pada dirinya. Ada kehangatan yang jarang ia rasakan dari orang kaya. "Tidak apa-apa, Nona, itu sudah tugas saya," jawabnya pelan. Sampai di rumah, Raka memarkir mobil dengan hati-hati. Naila turun, lalu berjalan masuk ke rumah tanpa menoleh lagi. Tapi di dada Raka ada sesuatu yang bergetar, seperti ada celah kecil yang terbuka di antara jarak besar mereka. Malam itu, ketika Raka akhirnya berbaring di kamar kecil di rumah kontrakannya, ia teringat tatapan singkat Naila dan kata-kata maaf itu. Entah mengapa, kalimat sederhana itu menjadi cahaya kecil di tengah gelap hidupnya. Ia sadar jalan hidupnya bersama sang nona majikan baru saja dimulai. Dan di antara diam dan jarak yang membentang, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang mungkin akan membawa mereka ke persimpangan takdir yang sulit diduga. Fajar baru saja merekah ketika Raka sudah bersiap di garasi rumah besar itu. Udara masih lembab setelah hujan semalam. Kemeja putih sederhana yang ia kenakan sudah sedikit pudar warnanya, tapi disetrika rapi. Sepatu hitamnya mengkilap seadanya, meski bagian sol sudah tipis. Ia baru saja menyalakan mesin mobil ketika telepon genggam tuanya bergetar. Layar retak menunjukkan nama yang sangat ia kenal, Dinda, anak sulungnya. Dengan tergesa ia mengangkat. "Assalamualaikum ya," suara Dinda terdengar lirih, berusaha terdengar tegar. "Waalaikumsalam nak, bagaimana kabarmu?" Dinda terdiam sebentar sebelum menjawab. "Yah, pihak kampus kasih waktu sampai akhir minggu ini. Kalau uang semesteran belum dibayar, aku harus berhenti kuliah sementara." Suara itu membuat dada Raka sesak. Ia ingin berteriak, ingin marah pada keadaan, tapi yang keluar hanya desah panjang. "Bersabarlah nak, ayah akan usahakan, jangan khawatir." Setelah menutup telepon, ia hanya bisa menunduk. Air mata hampir jatuh, tapi ia cepat-cepat menyeka wajahnya dengan tangan kasar yang berbau oli. Ia tahu menangis tidak akan mengubah keadaan. Yang bisa ia lakukan hanya bekerja, bekerja, dan bekerja. Tak lama kemudian, Naila keluar dari pintu besar rumahnya. Kali ini ia mengenakan pakaian sederhana, kemeja biru muda dan celana jeans. Rambutnya digerai, wajahnya segar tanpa banyak riasan. Raka sempat tertegun, ia tampak berbeda, lebih manusiawi, lebih dekat. "Pagi Pak Raka," sapanya singkat. "Selamat pagi Nona," jawab Raka dengan hormat. Mereka melaju menuju kampus. Di tengah perjalanan, Naila tiba-tiba berkata, "Pak, nanti sore jangan pulang dulu. Saya ada acara sosial di daerah pinggiran kota. Saya ingin Bapak antar." Raka mengangguk patuh. "Siap Nona." Namun hatinya bertanya-tanya, acara sosial? Ia tidak pernah membayangkan seorang anak orang kaya akan datang ke daerah kumuh. Siang itu berlalu, dan sore tiba. Raka kembali menjemput Naila di kampus, lalu mengantar ke sebuah yayasan anak yatim di pinggiran Jakarta. Jalanan menuju ke sana makin sempit, banyak rumah berdinding kayu reyot, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, dan udara bercampur bau sampah dari got yang meluap. Mobil mewah itu tampak asing di tengah lingkungan miskin. Anak-anak berhenti bermain dan menatap dengan mata penuh rasa ingin tahu. Ketika turun dari mobil, Naila membawa beberapa kardus berisi sembako dan buku. Wajahnya terlihat tulus, tidak dibuat-buat. Ia disambut oleh pengurus yayasan dan anak-anak kecil yang langsung berlari menghampiri. Raka berdiri tak jauh, memperhatikan. Ada sesuatu yang menggetarkan di dadanya. Gadis kaya yang selama ini ia kira hidup hanya untuk kemewahan, ternyata punya sisi lain. Seorang anak kecil perempuan menarik tangan Naila sambil berkata, "Kakak cantik, makasih ya, aku senang sekali dapat buku baru." Naila tersenyum, lalu mengusap kepala anak itu dengan lembut. "Belajarlah yang rajin ya, kamu pasti bisa jadi orang hebat." Raka menelan ludah. Kata-kata itu mengingatkannya pada Dinda. Betapa ingin ia mendengar majikannya juga mengatakan hal itu kepada anaknya. Tapi ia sadar, dunia terlalu berbeda. Setelah acara selesai, ketika mereka kembali ke mobil, Naila tiba-tiba terdiam lama. Tatapannya menerawang keluar jendela, menatap deretan rumah reyot yang mereka lewati. "Pak Raka," suaranya pelan. "Ya Nona, apa Bapak juga pernah hidup di tempat seperti ini?" Pertanyaan itu membuat Raka tertegun. Ia menoleh sebentar melalui kaca spion, lalu mengangguk pelan. "Iya Nona, bahkan mungkin lebih buruk dari ini."
Naila menunduk, seakan memikirkan sesuatu. Saya baru sadar, dunia saya terlalu berbeda. Rasanya seperti selama ini saya hidup di dalam kaca, tidak pernah benar-benar melihat. Raka tidak menjawab, ia hanya diam, membiarkan kata-kata itu menggantung. Tapi dalam hatinya, ia merasakan sesuatu berubah. Ada jembatan kecil yang mulai terbentuk antara dirinya dan gadis majikannya. Namun, ketika mereka tiba di rumah besar itu malam harinya, semua kembali seperti semula. Naila masuk ke dalam rumah, kembali menjadi putri tunggal keluarga kaya. Sementara Raka pulang ke kontrakan kecilnya, kembali menjadi seorang ayah yang harus memikirkan bagaimana membayar uang kuliah anaknya. Malam itu, saat Raka duduk di depan rumah kontrakannya dengan lampu redup, istrinya menghampiri. Wajah istrinya tirus, kulitnya gelap terbakar matahari karena bekerja sebagai buruh cuci. "Bagaimana, Pak? Bisa dapat tambahan untuk uang kuliah Dinda?" Raka terdiam lama. "Belum, tapi saya janji, besok atau lusa saya akan cari jalan." Istrinya hanya mengangguk, meski matanya berkaca-kaca. Mereka berdua tahu, janji itu bukan hal yang mudah ditepati. Raka menatap langit malam, bintang tidak terlihat karena tertutup polusi. Namun ia tetap berdoa dalam hati, berharap jalan terbuka. Di sisi lain, di kamar luas dengan lampu kristal yang berkilauan, Naila duduk di tepi ranjang empuknya. Ia menatap ponselnya, lalu meletakkannya dengan lesu. Wajah anak-anak di yayasan tadi terus muncul dalam pikirannya. Senyum mereka, tatapan polos mereka. Dan entah mengapa, ia juga teringat wajah supir barunya. Wajah letih, tapi penuh kesabaran. Ada sesuatu yang ia rasakan, sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Campuran iba, hormat, dan rasa penasaran. Malam itu, dua manusia dari dua dunia berbeda sama-sama terjaga. Yang satu memikirkan anaknya yang terancam putus kuliah, yang satu memikirkan anak-anak miskin yang ditemuinya sore tadi. Takdir sedang menyiapkan pertemuan yang lebih dalam bagi keduanya. Sebuah pertemuan yang akan membuka luka lama sekaligus menyatukan kisah yang tak pernah mereka bayangkan. Lara Tuan Raka dan Naila semakin teratur. Setiap pagi, ia mengantar Naila ke kampus lalu menunggu hingga sore. Malam hari, kadang ada acara sosial atau pertemuan bisnis keluarga yang harus dihadiri Naila. Bagi Raka, pekerjaan ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bersyukur karena gaji bulanan cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Namun di sisi lain, setiap kali melihat kemewahan yang begitu dekat, hatinya perih. Ia seakan diingatkan terus-menerus betapa timpangnya dunia. Suatu sore setelah mengantar Naila pulang dari kampus, Raka menerima telepon dari istrinya. Wajahnya langsung tegang. "Pak, Dinda pingsan di kosannya. Tadi temannya telepon, dia terlalu banyak pikiran dan belum makan." Raka menggenggam setir erat-erat. "Di mana dia sekarang?" "Di klinik kampus, tapi katanya harus segera bayar biaya pemeriksaan." Raka menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu harus mencari uang dari mana. Gaji barunya baru cair 2 minggu lagi. Ia hampir memukul setir tapi cepat menahan. Ia sadar Naila duduk di kursi belakang menatapnya dengan heran. "Pak Raka, ada masalah?" Suara Naila terdengar lembut tapi penuh rasa ingin tahu. Raka menunduk, berusaha tetap profesional. "Tidak apa-apa, Nona," namun matanya yang berkaca-kaca mengkhianati kata-katanya. Naila menatapnya lama melalui kaca spion. "Kalau memang ada yang mendesak, Bapak boleh jujur. Saya tidak suka orang berpura-pura baik-baik saja padahal sedang menderita." Kata-kata itu menembus pertahanan Raka. Dadanya terasa sesak. Setelah menarik nafas panjang, akhirnya ia berkata lirih, "Anak saya, Nona, dia hampir putus kuliah. Tadi dia jatuh sakit di kosannya. Saya tidak tahu bagaimana membayar biayanya." Keheningan panjang menyelimuti mobil. Raka merasa menyesal sudah bicara. Ia takut dianggap lemah atau malah dimarahi. Tapi kemudian Naila berkata pelan, "Bapak punya anak kuliah?" Raka mengangguk. "Namanya Dinda. Dia pintar sekali, selalu juara. Tapi kami keluarga miskin. Saya ingin dia punya masa depan lebih baik." Naila menatap keluar jendela, wajahnya murung. "Dinda," gumamnya pelan, seolah nama itu menempel di hatinya. "Boleh saya tahu dia kuliah di mana?" "Di Bandung, Nona, Fakultas Hukum." Mobil berhenti di depan rumah besar, namun Naila tidak langsung turun. Ia menoleh ke arah Raka, menatap matanya dengan serius.
Pak, jangan khawatir dulu, mungkin saya bisa membantu. Raka terkejut. Tidak Nona, saya tidak pantas meminta bantuan. Tugas saya hanya mengantar Nona. Saya tidak ingin dianggap memanfaatkan. Tapi Naila hanya menggeleng. Bukan soal pantas atau tidak. Kadang kita memang harus saling menolong. Dunia sudah cukup kejam kalau kita tidak saling peduli. Ucapan itu membuat Raka terdiam. Ada kehangatan yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Malam itu, setelah Naila masuk ke rumah, Raka masih duduk di dalam mobil, termenung lama. Kata-kata gadis itu menggema di telinganya, saling menolong, dunia sudah cukup kejam. Keesokan harinya, sebuah kejutan terjadi. Saat Raka menjemput Naila di kampus, gadis itu tampak membawa sebuah map berwarna biru. Setelah masuk ke mobil, ia menyerahkan map itu pada Raka. "Ini, untuk Dinda," katanya singkat. Raka membuka map itu dengan tangan gemetar. Isinya bukti transfer sejumlah uang yang cukup besar, lebih dari cukup untuk membayar biaya kuliah anaknya selama 2 semester. Tidak mungkin Nona, suara Raka bergetar, matanya merah. "Saya tidak bisa menerima ini." Naila menatapnya dengan ketegasan yang jarang ia tunjukkan. "Bapak harus terima. Ini bukan sedekah. Anggap saja saya titip doa. Semoga adik Dinda bisa jadi orang yang berguna. Itu cukup untuk membalasnya." Air mata akhirnya jatuh di pipi Raka. Ia menunduk dalam-dalam. "Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Nona." "Tidak perlu dibalas, Pak. Hanya jangan bercerita pada orang tua saya. Mereka tidak akan mengerti." Raka mengangguk cepat. Ia tahu betul dunia kaya punya aturan dan gengsinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, hidup Raka berubah sedikit lebih ringan. Dinda mengabari bahwa ia sudah bisa kembali kuliah. Suaranya riang, penuh semangat. "Ayah, terima kasih. Aku tidak akan mengecewakan ayah." Raka hanya bisa menahan tangis bahagia. Tapi ia sadar, semua itu berkat Naila, seorang gadis kaya yang diam-diam menyelamatkan masa depan anaknya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, ketika Raka menjemput Naila dari sebuah pesta, ia mendengar percakapan telepon yang membuatnya terkejut. Di kursi belakang, Naila berbicara dengan suara pelan tapi penuh emosi. "Iya Mama, aku tahu, tapi aku tidak peduli. Aku capek harus selalu hidup sesuai aturan kalian. Aku ingin hidupku sendiri. Aku ingin bebas." Nada suaranya bergetar, seperti menahan tangis. Raka yang mendengarkan dari depan merasa hatinya ikut teriris. Untuk pertama kalinya, ia melihat luka yang tersembunyi di balik semua kemewahan Naila. Gadis itu yang tampak selalu sempurna di mata dunia, ternyata juga terbelenggu. Ia terjebak dalam sangkar emas, tidak punya kendala atas hidupnya sendiri. Malam itu, Raka menyadari satu hal penting. Kemiskinan memang menyakitkan, tapi kekayaan pun bisa menjadi penjara. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Jakarta yang biasanya riuh, kini seperti menyimpan sunyi yang aneh. Di dalam mobil hitam yang melaju pelan melewati Jalan Sudirman, hanya suara mesin dan lampu kota yang berpendar. Raka memegang kemudi dengan wajah serius. Di kursi belakang, Naila duduk termenung. Wajahnya tidak seperti biasanya, tidak dingin, tidak pula sibuk dengan ponsel. Malam itu, ia terlihat rapuh. "Pak Raka," suara itu pelan, hampir tenggelam oleh suara AC mobil. "Ya Nona." Raka menoleh sebentar melalui kaca spion. "Bapak pernah merasa terjebak dalam hidup?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Setir di tangannya terasa lebih berat. Perlahan ia menjawab, "Hampir setiap hari Nona, hidup saya seperti ini, selalu berlari tapi tidak pernah sampai." Naila tersenyum pahit. "Saya juga. Bedanya, Bapak terjebak karena miskin, saya terjebak karena kaya." Raka menoleh lagi, menatap wajah majikannya lewat kaca spion. Ia melihat mata Naila yang berkaca-kaca. Gadis itu mencoba menahan air mata, tapi suaranya pecah. "Mama, selalu atur hidup saya. Dengan siapa saya berteman, kemana saya pergi, bahkan siapa yang harus saya cintai. Semua sudah diatur. Saya hanya boneka di rumah besar itu." Raka tidak tahu harus berkata apa. Hatinya berdesir, karena ia tahu rasa itu, meski dari sisi berbeda. Ia tahu rasanya tidak punya pilihan dalam hidup. Dengan suara pelan ia berkata, "Mungkin itulah takdir kita Nona. Saya dipaksa hidup miskin, Nona dipaksa hidup kaya, sama-sama di penjara." Naila menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya pecah,
Tapi ia berusaha tidak terdengar. Raka menunduk, berpura-pura sibuk mengemudi, padahal dadanya ikut sesak. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Saat Raka sedang membersihkan mobil di garasi, Naila tiba-tiba menghampiri. Ia tidak memakai gaun mahal atau riasan tebal, hanya kaos putih dan celana jeans. Wajahnya polos, apa adanya. "Pak Raka," katanya pelan. "Ya Nona, saya ingin Bapak antar saya ke tempat Bapak tinggal." Raka terbelalak. "Apa, ke rumah saya?" Naila mengangguk. "Ya, saya ingin tahu seperti apa dunia yang selama ini tidak pernah saya lihat." Raka terdiam lama. Ia merasa takut sekaligus bingung. Bagaimana mungkin seorang gadis kaya datang ke kontrakan kecilnya? Tapi tatapan mata Naila begitu serius, tidak bisa ditolak. Akhirnya, sore itu Raka mengantar Naila ke kampung kontrakan di pinggiran kota. Jalanan sempit, becek, penuh anak-anak berlarian, bau gorengan dan sampah bercampur di udara. Mobil mewah itu menarik perhatian semua orang. Anak-anak berhenti bermain, ibu-ibu keluar dari rumah, dan para tetangga menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Ketika Naila turun, semua mata terbelalak. Gadis cantik berwajah bersih itu tampak begitu asing di tengah lingkungan kumuh. Namun, ia tetap melangkah dengan berani. Raka menunduk malu. "Maafkan saya Nona, rumah saya sangat sederhana." Tapi Naila tersenyum. "Justru itu yang ingin saya lihat." Mereka masuk ke rumah kontrakan kecil berukuran 3 kali 5 meter. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, atapnya bocor di beberapa sudut. Istri Raka, Sri, terkejut melihat tamu itu. "Pak, siapa ini?" tanyanya gugup. "Ini Nona Naila, majikan saya," jawab Raka hati-hati. Sri buru-buru menyambut dengan sopan, meski wajahnya penuh rasa canggung. Naila tersenyum hangat, lalu menghampiri. "Ibu, terima kasih sudah menerima saya. Rumah ini hangat sekali." Kalimat itu membuat Sri nyaris menangis. Tidak pernah ada orang kaya yang memuji rumah mereka. Tak lama, Dinda pulang dari kampus. Saat melihat Naila, ia terkejut. Tapi Naila segera menyambutnya dengan ramah. "Jadi, kamu Dinda. Aku dengar banyak tentangmu dari ayahmu. Senang sekali bertemu." Dinda menunduk, wajahnya memerah. Ia tidak menyangka seorang gadis kaya mau datang ke rumah reyot mereka. Malam itu, mereka makan bersama. Hanya nasi hangat, sayur bening, dan ikan asin. Tapi Naila memakannya dengan lahap, seolah itu makanan paling nikmat di dunia. Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, untuk pertama kalinya, dua dunia benar-benar duduk di satu meja. Dunia miskin yang penuh kesederhanaan, dan dunia kaya yang penuh kemewahan. Namun, kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Ketika Naila pulang malam itu, seseorang diam-diam melihat. Seorang tetangga yang suka bergosip mengambil foto dengan ponselnya. Foto itu tersebar ke media sosial keesokan harinya. Putri pengusaha terkenal makan malam di rumah kontrakan supirnya. Berita itu viral. Semua orang memperbincangkannya. Ada yang memuji, ada yang mencibir. Keluarga Naila marah besar. Malam itu, Raka dipanggil ke ruang tamu rumah besar. Ayah Naila, Tuan Arman, menatapnya dengan mata penuh amarah. "Berani sekali kau membawa anak saya ke rumah reyotmu. Diam, mulai sekarang kau hanya supir, ingat tempatmu." Raka hanya bisa menunduk, hatinya hancur. Di lantai atas, Naila mendengar semuanya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu tindakan itu membawa badai, tapi ia juga tahu hatinya tidak bisa lagi seperti dulu. Ia sudah melihat dunia lain, ia sudah merasakan sesuatu yang berbeda, kehangatan yang tidak pernah ia dapatkan di rumah besarnya. Malam itu, Raka kembali ke kontrakan dengan wajah lesu. Ia merasa bersalah, merasa telah menyeret keluarganya dalam masalah. Tapi, ketika ia melihat istrinya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Pak, setidaknya Nona Naila tahu bagaimana kita hidup," hatinya sedikit lega. Namun, jauh di lubuk hati, ia tahu badai yang lebih besar sedang menunggu. Pagi itu, rumah besar keluarga Arman tidak lagi tenang. Suara-suara keras terdengar dari ruang makan yang biasanya penuh dengan aroma kopi mahal dan suara musik klasik. "Kenapa kau bisa sebodoh itu, Naila?" Suara nyaring seorang wanita memecah udara. Itu suara nyari Ratna, ibu Naila.
Di meja makan panjang, Naila duduk dengan kepala menunduk. Rambutnya terurai berantakan, matanya sembab. Di hadapannya, kedua orang tuanya berdiri dengan wajah penuh kemarahan. Foto-foto itu sudah tersebar di mana-mana, lanjut ibunya, menepuk meja hingga gelas kristal bergetar. Kau tahu apa yang orang-orang bilang? Putri tunggal keluarga Arman makan di rumah kontrakan supirnya. Apa kau tidak sadar? Itu memalukan. Ayahnya, Tuan Arman, menatap Naila dengan dingin. Kau bukan lagi anak kecil. Kau harus tahu apa yang pantas dan tidak. Kehidupanmu bukan hanya tentang dirimu sendiri. Kau membawa nama keluarga besar ini, dan kau mempermalukan kita. Naila menggenggam tangannya erat, menahan tangis. Tapi ayah, ibu, mereka juga manusia. Mereka hidup sederhana, tapi hangat. Aku hanya ingin tahu dunia lain. Cukup, suara ayahnya membentak, membuat ruangan bergetar. Mulai sekarang, kau dilarang berhubungan dengan supir itu. Kau dengar, kalau aku lihat dia lagi dekat denganmu, dia akan langsung kupecat. Air mata Naila akhirnya jatuh. Ia bangkit dari kursinya, lalu berlari ke kamarnya tanpa menoleh. Di garasi, Raka sudah mendengar semuanya. Ia berdiri kaku, wajahnya pucat. Ia tidak bermaksud menguping, tapi suara bentakan itu terlalu keras untuk dihindari. Hatinya terasa hancur. Ia sadar keberadaannya kini dianggap sebagai noda. Saat Naila akhirnya turun untuk pergi ke kampus, matanya masih merah. Ia masuk ke mobil tanpa bicara. Raka ingin menenangkan, tapi lidahnya keluh. Perjalanan pagi itu begitu sunyi, hanya suara klakson kendaraan di luar, tapi di dalam mobil udara seakan membeku. Di tengah jalan, Naila akhirnya berbisik, "Pak Raka, saya minta maaf, semua ini salah saya. Kalau Bapak dipecat, itu karena saya." Raka menoleh sebentar lewat kaca spion. "Jangan berkata begitu, Nona. Kalau saya dipecat, itu memang sudah jalan hidup saya. Tapi saya mohon, jangan pernah menyesali kebaikan yang Nona lakukan. Dunia ini sudah cukup keras. Jangan biarkan hati Nona ikut keras." Kalimat itu membuat Naila terdiam. Ia menunduk, air mata kembali jatuh. Hari-hari berikutnya, Raka tetap bekerja seperti biasa, tapi suasana berubah. Para pembantu rumah tangga mulai berbisik-bisik. Satpam yang biasanya ramah, kini menatapnya dengan sinis. Semua orang tahu, supir itu yang membuat keluarga besar Arman dipermalukan. Namun, Raka bertahan. Ia butuh pekerjaan ini. Ia tidak bisa menyerah hanya karena omongan orang. Ia harus menghidupi keluarganya, membayar kuliah Dinda, dan menjaga harga diri meski diinjak. Suatu sore, ketika Naila selesai kuliah, ia meminta Raka mengantar ke sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tempat itu sepi, jauh dari keramaian. Setelah duduk di bangku pojok, Naila berkata, "Pak, saya tidak tahan lagi. Saya ingin kabur dari rumah itu." Raka terkejut. "Apa maksud Nona?" "Saya ingin hidup sendiri. Saya ingin memilih jalan saya sendiri. Tapi kalau saya pergi, saya tidak punya siapa-siapa." Raka menatap gadis itu lama. Wajah Naila terlihat rapuh, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ia ingin berkata sesuatu, tapi ia sadar posisinya. Ia hanyalah seorang supir. Dengan suara pelan, ia berkata, "Nona, hidup di luar sana tidak mudah. Dunia miskin yang saya jalani penuh dengan lapar, utang, dan rasa sakit. Tapi kalau Nona yakin, saya tidak akan melarang. Saya hanya bisa berdoa agar Nona kuat." Naila menatapnya, matanya berkilat. "Pak Raka, bolehkah saya anggap Bapak seperti keluarga saya? Seseorang yang benar-benar peduli pada saya, bukan hanya karena harta?" Pertanyaan itu membuat dada Raka sesak. Air matanya hampir jatuh. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Saya sudah menganggap Nona seperti anak saya sendiri." Namun, kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Malam itu, ketika ia kembali ke rumah besar, ia dipanggil ke ruang kerja Tuan Arman. "Raka," suara tuannya tegas, dingin seperti baja. "Aku beri kau pilihan, tetap bekerja di sini, tapi jangan pernah dekat dengan Naila lagi, atau kau keluar dari sini malam ini juga." Raka menunduk dalam-dalam. Ia ingin menjelaskan, ingin berkata bahwa semua ini tidak salahnya.
Tapi ia tahu di hadapan orang kaya suaranya tidak berarti. Akhirnya ia berkata lirih, "Saya hanya supir, Tuan. Apapun keputusan Tuan, saya terima." Tuan Arman menatap tajam. "Ingat tempatmu, Raka. Jangan pernah bermimpi kau bisa sejajar dengan keluarga ini." Kalimat itu menusuk seperti pisau, tapi Raka hanya menunduk menahan luka di dadanya. Malam itu, ketika ia pulang ke kontrakan, Raka duduk lama di depan pintu. Istrinya datang membawakan segelas teh hangat. "Pak, kenapa murung?" Raka menggeleng. "Tidak apa-apa, hanya saya merasa dunia ini tidak pernah adil." Sri menepuk bahunya lembut. "Yang penting kita tetap punya hati, itu yang tidak bisa dibeli orang kaya sekalipun." Raka terdiam, kata-kata istrinya terasa sederhana, tapi benar-benar menusuk. Di sisi lain, di kamarnya yang luas dengan lampu gantung kristal, Naila duduk di tepi ranjang sambil menatap jendela. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tahu ayahnya mengancam Raka. Ia tahu semua ini salahnya, tapi ia juga tahu hatinya sudah berubah. Ia tidak lagi bisa berpura-pura menjadi putri manja yang hanya hidup dalam kemewahan. Ada sesuatu dalam diri Raka yang membangunkannya, kesabaran, keteguhan, dan kasih sayang yang tidak pernah ia temui di rumah besar itu. Dan malam itu, Naila berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan supir itu hancur karena dirinya. Apapun risikonya, ia akan melawan. Malam turun dengan cepat, membawa hawa dingin yang menusuk. Di rumah besar keluarga Arman, lampu-lampu kristal berkilau terang, namun suasana di dalam terasa seperti badai. Naila berdiri di hadapan ayah dan ibunya. Wajahnya pucat, matanya merah karena menangis. "Ayah, ibu, aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku ingin memilih jalan hidupku sendiri." Ayahnya, Tuan Arman, menatap dengan tatapan tajam. "Kau bicara apa, Naila? Semua yang kau miliki sekarang, rumah ini, kemewahan ini, semua untuk masa depanmu." "Tapi itu bukan masa depan yang aku mau," teriak Naila. Suaranya pecah. "Aku tidak ingin jadi boneka keluarga kaya. Aku ingin hidup sebagai diriku sendiri." Suasana hening sejenak, lalu ibunya menepuk meja dengan keras. "Dan kau pikir kau bisa hidup sendiri? Dengan siapa? Dengan supir itu." Kata-kata itu menusuk seperti belati. Naila menggigit bibir, air matanya kembali jatuh. Ia tidak menjawab. Di garasi, Raka mendengar semua. Dadanya bergemuruh, seakan ada perang di dalam. Ia tahu semua ini karena dirinya. Ia tahu Naila sedang dipaksa memilih antara keluarga atau dirinya. Dengan langkah berat, ia masuk ke ruang tamu. Semua mata langsung menoleh. Raka menunduk dalam-dalam. "Tuan, Nyonya, izinkan saya bicara." Tuan Arman menatapnya tajam. "Apalagi yang mau kau katakan?" Raka menarik nafas panjang. "Saya hanya supir, saya tahu tempat saya. Tapi saya mohon, jangan salahkan Nona Naila. Semua ini salah saya. Saya yang tidak bisa menjaga jarak." Naila terkejut. "Pak Raka, tidak, itu bukan salah Bapak, itu pilihan saya." Tapi Raka tetap menunduk. "Saya siap dipecat, Tuan, tapi jangan buat Nona menderita karena saya." Ayah Naila mendengus. "Bagus, besok kau tidak perlu datang lagi." Kalimat itu jatuh seperti palu. Raka menunduk semakin dalam. Namun di balik wajah pasrahnya ada keteguhan. Ia rela kehilangan pekerjaan, asalkan Naila bisa kembali tenang. Malam itu, Raka pulang ke kontrakan dengan langkah gontai. Sri menyambutnya dengan tatapan cemas. "Pak." Raka duduk di kursi reyot, wajahnya lesu. "Aku dipecat, Bu." Sri menahan nafas, namun ia hanya memegang tangan suaminya erat. "Tidak apa-apa, Pak. Rejeki tidak pernah salah alamat. Yang penting kita tetap bersama." Raka menunduk, menahan air mata. Sementara itu, di kamarnya yang luas, Naila duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia ingin menelpon Raka, tapi ragu. Ia tahu ayahnya bisa memata-matai semua gerakan. Namun hatinya tidak tahan. Akhirnya ia mengetik sebuah pesan. "Pak Raka, terima kasih sudah melindungi saya, tapi saya tidak akan diam. Saya tidak peduli dengan semua aturan. Saya akan cari Bapak. Tunggu saya."
Keesokan harinya, di kontrakan sempit, Raka sedang duduk termenung ketika suara langkah cepat terdengar di luar. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Naila. Nafasnya terengah, wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. "Pak Raka," katanya, suaranya bergetar. Raka terbelalak. "Nona, kenapa? Kenapa datang ke sini?" "Saya tidak peduli lagi dengan keluarga saya. Saya ingin hidup dengan cara saya sendiri." Suasana hening. Sri keluar dari dapur, terkejut melihat Naila berdiri di ruang sempit itu. Dinda pun muncul, menatap dengan bingung. Raka berdiri kaku, hatinya bergejolak. "Nona, ini tidak benar. Dunia kita berbeda. Kalau Nona ikut saya, Nona akan menderita." "Tapi saya sudah menderita di rumah besar itu, Pak." Naila menangis. "Saya lebih bahagia di sini, meski sempit, meski sederhana. Setidaknya ada cinta dan ketulusan." Air mata jatuh di pipi Raka. Ia ingin berkata tidak, ingin mengusir Naila agar kembali ke keluarganya. Tapi tatapan mata gadis itu penuh kejujuran, penuh luka yang tidak ia abaikan. Hari-hari berikutnya menjadi awal baru yang aneh. Naila mulai sering datang ke rumah kontrakan itu. Ia membantu Sri memasak, menemani Dinda belajar, bahkan ikut menjemur pakaian di halaman kecil. Tetangga heboh, gosip semakin menyebar. Ada yang memuji, ada yang mencibir, tapi Naila tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Raka sering menatap Naila dengan campuran bangga dan cemas. Ia tahu gadis itu punya hati yang tulus, tapi ia juga tahu dunia luar tidak akan mudah menerima. Dan benar saja, badai datang. Suatu sore, mobil mewah berhenti di depan kontrakan. Tuan Arman keluar, wajahnya merah padam. "Naila, pulang sekarang," teriaknya. Semua orang keluar rumah menonton adegan itu. Naila berdiri di depan pintu, wajahnya tegas meski air mata jatuh. "Ayah, aku tidak mau lagi jadi boneka. Aku ingin hidup tuh sendiri." Tuan Arman melangkah maju, tangannya gemetar. "Kau tega mempermalukan keluargamu?" Naila menggeleng. "Bukan itu, aku hanya ingin menjadi manusia biasa. Aku ingin hidup dengan hati, bukan dengan harta." Suasana hening, semua menatap. Akhirnya, Tuan Arman menarik panjang, wajahnya melembut sedikit. "Kalau begitu, lakukan apa yang kau mau. Tapi ingat, begitu kau keluar dari rumah itu, kau bukan lagi anakku." Kalimat itu membuat semua orang terkejut. Naila menutup wajahnya, tangisnya pecah. Tapi kemudian ia berdiri tegak, menatap ayahnya dengan mata berkilat. "Baik ayah, saya akan hidup dengan cara saya sendiri." Tuan Arman berbalik, masuk ke mobil, lalu pergi dengan kecepatan tinggi. Hari itu menjadi titik balik. Naila resmi meninggalkan rumah mewahnya. Ia memilih tinggal di kontrakan bersama keluarga Raka. Awalnya sulit, ia harus belajar hidup sederhana, makan dengan lauk seadanya, mencuci baju dengan tangan, bahkan tidur di lantai dengan tikar tipis. Tapi anehnya, Naila justru merasa bahagia. Ia menemukan keluarga baru di sana, Sri yang penuh kasih, Dinda yang ceria, dan Raka yang selalu sabar. Waktu berlalu, Dinda berhasil lulus kuliah dengan nilai terbaik. Naila pun akhirnya mulai merintis usaha kecil, membuka les privat untuk anak-anak miskin di sekitar kontrakan. Dari sana, ia menemukan panggilannya. Ia ingin mengabdikan hidup untuk pendidikan anak-anak yang tidak mampu. Raka sering melihatnya dari jauh, dengan senyum haru. Ia sadar hidupnya mungkin tidak berubah kaya, tapi ia tahu ia telah menjadi bagian dari perjalanan seorang gadis kaya yang memilih miskin demi menemukan hati. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Raka duduk di depan kontrakan menatap langit gelap yang hanya dihiasi bintang redup. Naila datang, duduk di sampingnya. "Pak Raka," katanya pelan. "Ya Nona, apa Bapak menyesal saya?" Raka menoleh lalu tersenyum. "Tidak Nona, justru saya bersyukur. Karena lewat Nona, saya belajar bahwa miskin dan kaya sama-sama bisa terjebak. Bedanya, kalau kita punya hati, kita bisa bebas." Naila menunduk, air matanya jatuh. "Terima kasih Pat, terima kasih sudah jadi ayah sekaligus sahabat bagi saya." Raka menatap langit, malam terasa damai. Ia tahu jalan mereka berbeda, tapi di dalam hati mereka sudah satu keluarga. Keluarga yang disatukan bukan oleh darah, bukan oleh harta, tapi oleh luka dan cinta yang sama-sama mereka bagi.
Dan disitulah kisah seorang supir miskin dan nona kaya menemukan makna. Bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi tentang bagaimana hati ketika dipertemukan mampu melampaui segalanya.